Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para hadirin kakung Semono Putri, para murid-murid yang saya sayangi, ini sesuai dengan materi yang diberikan pada saya adalah menyampaikan tentang hikayah-hikayah. Saya to the point mawon. Hikayah yang pertama, hikayatun fi fadli ikramid daif, hikayah tentang keutamaan memuliakan tamu. Qala ba'du salihin, sebagian orang saleh berkata, kana min adatina antazura nisa alla tazura nisa, di antara kebiasaan kami adalah tidak mengunjungi orang-orang perempuan. Fasami'tu anna mura'atan minas solihat istahara anha karamah, akan tetapi saya dengar seorang perempuan solihah yang masyhur dengan keramatnya. Apa itu keramatnya? Wa yasyatun indaha tahlubu labanan wa asalan, ialah punya satu ekor kambing yang ketika diperah maka isinya yang pertama bisa berupa laban, susu, yang kedua madu. Akhirnya fasirtu ilal qaryah allati hiya fiha, aku datang ke desa di mana seorang perempuan itu ada. Summa taqabaltu ma'aha wa qultu laha, kemudian aku ketemu dan berhadapan dengan beliau. Aku berkata kepadanya, uridu an anduro ila tilka syah, aku ingin melihat kayak apa seekor kambing yang Anda miliki. Faqalat, maka perempuan itu berkata, hubban wa karamatan, terima kasih, saya suka, dan sebuah penghormatan. Akhirnya ketika si perempuan itu sudah ketemu aku dan aku ingin melihat seekor kambingnya tersebut, kemudian beliau memerah seekor kambing tersebut. Fahalabat minha labanan wa asalan, ternyata memang ketika beliau itu memerah susu susu kambing tersebut, akhirnya keluar betul ada laban dan ada asal, ada susu dan ada madu. Walamma ra'aitu dalik, maka ketika aku melihat itu, ta'ajabtu, saya sangat heran, keheran-heranan, kok bisa kambing bisa mengeluarkan dua air yang berbeda dari kapur susunya, yaitu berupa laban, susu, dan madu. Fas'altu an sababi dalik, maka aku bertanya kepadanya, apa sebab kok bisa begitu? Faqalat, perempuan itu berkata, kanat indana syatun tahlubu labanaha li'iyalina, aku punya satu kambing, memang ketika saya perah seperti itu asalnya cuma laban, asalnya cuma susu untuk keluargaku, kepentingan keluargaku. Wasufuha naktasibih, dan bulunya untuk kita pakai. Kan biasa zaman dulu yang namanya bulu kambing gibas itu kan bisa dicukur, kemudian bisa dibuat pakaian, bisa dibuat alas untuk tidur.
untuk keperluan. Walaysa lana ghairuha. Aku tidak punya selain itu. Memang hanya 1 ekor kambing itu. Tidak punya onta, tidak punya sapi, tidak punya kambing yang lain, hanya itu. Wahid faqat, hanya 1. Faja'a Idul Adha, maka datanglah hari raya Idul Adha. Fasyara'a zawji fi dzabhiha. Suamiku bergegas akan menyembelih 1 ekor kambing tersebut. Famana'tuhu, aku cegah dia. Suamiku aku cegah, jangan bang, jangan. Wa qultu lahu, aku berkata kepadanya, nahnu fuqara'u, kita orang fakir. Wa qad dokha'anna al-Bashir an-Nadir, dan sungguh dulu Al-Bashir an-Nadir, Kanjeng Nabi yang punya nama Al-Bashir an-Nadir, itu sudah berkorban untuk kita. Jadi Kanjeng Nabi kan pernah berkorban 2 ekor kibas, yang 1 untuk keluarga, yang 1 untuk seluruh umat. Jadi sudah cukuplah bang, kita orang fakir, kita pernah dikorbani oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataraka halil iyal, akhirnya dibiarkan kemudian. Sudahlah, fatruk halil iyal, tinggal saja untuk kepentingan keluarga. Padakhala alaina daifun, maka suatu ketika, satu tempo, ada seorang tamu datang kepadaku. Wadabahna halahu, maka kita sembelih kambing tersebut. Jadi untuk korban tidak boleh, tetapi ketika ada tamu, justru kambing tersebut disembelih. Untuk apa? Ikraman lahu, untuk memuliakan tamu. Fa'awadhanallah hadhihi sa'al azimah, maka kemudian Allah menukar, kami ditukar, kita diijoli karo Allah dengan kambing besar ini. Karena apa? Sebab kami menghormati tamu. Wallahu akramul akramin. Ini sebuah hikayah yang menyentuh pada kita, mengingatkan pada kita bahwa kita seorang mukmin, seorang muslim, memang seharusnya kita menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka dia harus menghormati tamu. Ini penting. Di sisi lain ada cerita ketika Nabi Ibrahim itu terkenal ahli apa? Ahli menghormati dan memuliakan tamu. Tetapi suatu ketika ada seorang tamu datang. Karena orang ini juga sudah tahu kemasyhuran beliau, bahwa beliau adalah seorang yang sangat menghormati dan memuliakan tamu. Orang itu datang masuk tanpa ulul salam sih, karena ini bukan muslim, non muslim, orang Majusi, menyembah api. Ya, kemudian orang itu terus terang, Nabi Ibrahim, saya datang kemari karena Anda terkenal orang yang sangat memuliakan dan menghormati tamu. Saya minta makan. Coba saya minta makan. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan, tidak boleh kamu minta makan pada saya, karena kamu non muslim, kamu bukan orang Islam. Akhirnya tamu keluar dengan merasa kepiluan hati, ya, rasa kecewa, karena ternyata Ibrahim itu membeda-bedakan tamu. Akhirnya pergi orang itu, orang Majusi, beberapa langkah sampai hampir tidak kelihatan. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah.
Ibrahim, naam ya Rabb, kamu gimana? Saya itu tidak disembah 40 tahun. Dia mengecewakan aku 40 tahun, tidak mau menyembah pada saya. Tetapi setiap hari tetap saya beri makan. Saya cukupi orang itu. Mengapa kamu hanya sekali diminta untuk supaya kamu memberi makan, kamu cegah? Saya 40 tahun tidak disembah, tetapi setiap hari saya beri makan. Akhirnya Nabi Ibrahim, afwan ya Rabb, mohon ampun. Akhirnya Nabi Ibrahim nututi, hei al-majusi, majusi, kemari, datang kemari. Orang tersebut ya agak heran lah, mengapa tadi saya diusir, tidak diberi makan, sekarang aku diundang. Ini. Ada apa Ibrahim? Saya ditegur Tuhanku, aku ditegur Allah, gara-gara tidak memuliakan dan menghormati tamu. Hanya sekali minta makan pada saya, tidak saya beri, saya ditegur oleh Allah. Sedangkan kamu yang berani pada Allah tidak nyembah sampai 40 tahun, kamu menyembah api, tetapi Allah selalu memberi makan kamu setiap hari dan bahkan mencukupi kamu setiap kebutuhan. Akhirnya orang tersebut, seperti itu Tuhan kamu Ibrahim? Iya, seperti itu Tuhan saya. Seperti itu baiknya. Lomane Tuhan kamu Ibrahim sampai segitunya? Iya, itu Tuhan saya. Sudahlah, sekarang saksikan saya masuk Islam. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah Rasulullah wa inna Ibrahim khalilallah Rasulullah. Ini bisa kita catat stressingnya. Satu, kalau kita memang merasa jadi orang mukmin yang betul-betul iman pada Allah dari akhir, kita disuruh untuk menghormati tamu tanpa pandang bulu. Karena Rasulullah juga pernah dicembelak oleh Allah gara-gara beliau diskusi berdialog ma'asonadi di Quraisy bersama kepala-kepala Quraisy. Di situ ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, ada banyak. Waktu itu Abbas bin Abdul Muthalib belum masuk Islam. Datanglah seorang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, akri'ni wa alimni ma auhallah bik. Bacalah kepadaku, ajarkan padaku apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu. Nabi selalu sibuk untuk dialog para pemimpin-pemimpin Quraisy yang masih non-muslim. Karena Rasulullah berharap ketika pimpinan ini sudah kena, Abu Jahal, Utaibah, Umayyah bin Khalaf, Abbas bin Abdul Muthalib, Walid bin Mughirah, itu tokoh-tokoh Quraisy. Ketika orang-orang tokoh ini kena, maka dengan mudah para pengikutnya akan mengikuti. Itu harapan Rasulullah. Tetapi Allah beda. Ketika ada seorang buta masuk kepada Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum, orangnya buta, akri'ni, alimni ya Rasulullah. Tidak digubris oleh Rasulullah, kemudian oleh Allah ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yaddakar fatanfa'u dzikra, dan seterusnya. Jadi asbabun nuzulnya surat abasa wa tawalla itu Rasulullah tidak memperhatikan namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang notabene-nya orang buta, karena Rasulullah sibuk melayani para tokoh-tokoh Quraisy non muslim. Dicemplak karena Allah.
Nah ini kemudian abasa wa taala, cara Jawa abasa melengos sapa Rasulullah, merengut wa tawallalan mengo sapa Rasulullah anja'ul ama, gara-gara ditekani oleh seorang buta, ditegur oleh Allah. Akhirnya Rasulullah, berjalannya waktu, setiap Abdullah bin Umi Maktum datang langsung marhaban biman atabani bihi rabbi fih, selamat datang kepada seseorang yang karena dengan ini Allah nyempelak saya. Kemudian wayab sutu ridahu, Allah menghormati dengan apa iku beberno gelar babut, gelar cara saiki yes ngene iki alas untuk tempat tinggal, alat untuk berdiam ini ya ayat suta ridahu. Nek rida maknanya aslinya sih ki rida selendang untuk duduk, untuk lungguh oleh Abdullah bin Umi Maktum. Itu pelajaran. Jadi ternyata ada seorang perempuan yang punya keramat luar biasa. Ada satu kambing sehingga keluar susu dan keluar madu. Kamu mungkin susumu iku besok sing kene iku powan, sing kene iku madu, gara-gara kamu selalu menghormati tamu. Jadi pun senenge bojomu bawa kok kowe iso ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita seorang perempuan punya keramat gara-gara apa? Gara-gara beliau itu menghormati seorang tamu. Titik. Untuk hikayah yang kedua, suatu ketika yang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu orang aslinya itu orang Irak. Ibrahim bin Adham Balkha. Ini dalam siyahahnya, dalam perjalanannya Ibrahim ini datang ke masjid di Sam, satu masjid di Sam. Sam niku kalau sekarang Syria, Yordan, Libanon, termasuk Palestina itu Sam. Datang di sebuah masjid, Ibrahim bin Adham masuk. Dia cerita, aku masuk ke satu masjid. Pada waktu itu wakanat lailatan syatiyah, malam dingin sekali. Tetapi faqala li al-qayyim, pengurusnya berkata padaku, kum wahruj hatta aglikal bab, hatta uglikal bab. Seseorang berdiri keluar, aku akan mengunci pintu ini. Masjid akan saya kunci. Ibrahim menceritakan. Kemudian aku berkata, ini gharibun, abitu hahuna. Saya ini pelancong mas, jauh dari negeri ke sini, kemalaman di sini. Aku akan tidur di dalam masjid ini. Faqala, dari mereka berkata, al-ghuraba yasrikun al-qanadil wal hasir. Paling-paling pelancong-pelancong ini kalau masuk dalam masjid akan mencuri konadil. Konadil itu lampu-lampu hias. Hasir, tikar-tikar, kalau saya mungkin babut permadani akan dicuri mereka. Tidak mau. Waqad halabtu alla yabita fi ahadun. Aku sudah bersumpah jangan sampai ada seorang yang tidur di dalam masjid ini. Walau karena Ibrahim bin Adham, walaupun seandainya ada Ibrahim bin Adham, akan saya usir dari sini. Padahal orang itu memang Ibrahim bin Adham.
Orang itu mengatakan, walaupun Ibrahim bin Adham, saya tidak boleh nginep di sini, akan saya usir dia. Akhirnya apa? Ibrahim bin Adham menceritakan, saya diseret-seret, kakiku diseret-seret, saya dilempar keluar, sehingga hatta romani kharijal masjid, aku dilempar keluar dari masjid. Fizai hamamin, pas di tepi kamar mandi. Sisi kamar mandi, sisi toilet. Wa ra'aitu sabban hasanal waji. Ketika aku sudah di situ, aku melihat seorang pemuda yang bagus wajahnya, yukidunar, seorang pemuda menghidupkan api di tanur, nogone tanur, dapur, di tanuri dalikal hamam, di dapur kamar mandi tersebut. Supaya di samping kamar mandi ada tungku begitu. Fassalamtu alaihi, aku salam. Ini ceritanya Ibrahim bin Adham. Aku salam, assalamualaikum. Falam yarudda alaihi assalam, dia tidak menjawab salam pada aku hatta farago, hingga selesai dia. Rupa-rupanya dia baru sibuk bekerja, dia tidak mau membalas salamku, sehingga sampai selesai dia kerja baru menjawab salam. Setelah menjawab salam, dia berkata, ya hada inni ajirun, Pak, saya ini seorang yang disewa untuk mengerjakan sesuatu. Wa khiftu in istaghaltu bisalam alaika an akuna khainan fi amali. Dan aku khawatir ketika aku sibuk menjawab salam Anda, aku jadi seorang pengkhianat terhadap pekerjaanku. Ini penting nih. Jadi sekedar jawab salamnya ditunda sampai selesai bekerja. Dewe be wong kene sibuk bekerja, ada HP dering, langsung HP dipegang, ada WA masuk dibaca, kemudian dibalas. Ini dia tidak mau sekedar menjawab salam saja sampai nanti selesai. Dia khawatir dia disebut apa? Khain, pengkhianat terhadap pekerjaannya. Akhirnya Ibrahim bercerita, bikam tak malu nakulayum, setiap hari kamu mendapat upah berapa pekerjaanmu ini? Kala bidirhamin wa danikin, 1 dirham dan 1 danik, 1 dirham 1/4. At-taqawwatu bidanik, saya buat keperluan 1 danik 1/4 itu. Wa unfiqu dirham ala auladi akhin li fillah mata wa tarakahum. Yang 1 dirham saya dermakan kepada anak-anak saudaraku yang ditinggal karena saudaraku telah mati. Jadi sing 1 dirham itu kan. Kultu, akhirnya saya Ibrahim bin Adham bertanya berikutnya, hal sa'altallah fi hajatin qad, apa kamu punya hajat yang kamu minta kepada Allah hajatmu itu? Sampan duwe hajat napa sing mungkin kali ini sampean suwun. Akhirnya ya cah nom wau jawab, na'am, nggih, iya saya punya hajat mundu isrina sanah wa maqudiyat. Saya punya hajat minta sudah 20 tahun tetapi belum diberi oleh Allah. 20 tahun kula pun duwe keinginan, permintaan pada Allah selama 20 tahun tetapi belum dikabulkan oleh Allah. Qultu lahu, Ibrahim bin Adham bertanya, wa mahya, apa hajat itu? Kala seorang tersebut berkata, balaghani annafatan tamayyaza ala zahidin wa faqa ala abidin. Ada berita sampai saya bahwa ada seorang pemuda
sing istimewa, melebihi teman-temannya orang zuhud, dikalahkan dia semuanya. Orang-orang yang ahli ibadah pun dikalahkan oleh beliau. Siapa itu? Namanya Ibrahim bin Adham. Padahal di depannya itu Ibrahim bin Adham, sing bicara terus itu. Ibrahim bin Adham, fatamannaitu ala Allah ru'yatahu amut. Aku berharap kepada Allah, aku bisa melihat, kemudian aku mati. Aku wis dituruti Allah iso ndelok, terus mati gak apa-apa. Saya ngono jarakan. Faqultu lahu, akhirnya Ibrahim bin Adham absir, bergembiralah. Ya ahi, ya saudaraku, bergembiralah kamu. Faqad qudiyat hajatuka, hajatmu telah dipenuhi oleh Allah. Aku ini Ibrahim bin Adham. Masya Allah, betapa terkejutnya. Fawasaba mim makanihi, akhirnya dia meloncat dari tempatnya. Wa anaqani, kata Ibrahim, kemudian dia merangkul aku. Setelah merangkul, aku dengar dari bicaranya, ya Allah, telah panjenengan penuhi kebutuhanku, hajatku telah jenengan penuhi. Hak betul, hak kula jenengan paringaken, kula kepengin weruh yang namanya Ibrahim bin Adham, saiki sampun sumerep bahkan bisa merangkul. Fakbitni pun kula jenengan cabut mawon. Bahwa Qa'ameta langsung mati di pangkuan, dipelukan oleh Ibrahim bin Adham. Masya Allah, luar biasa cerita ini. Mahabbah, cinta seseorang ditemukan oleh Allah karena cintanya sungguh, cintanya tidak palsu, yo. Contohnya temenanan, akhirnya ditemukan oleh Allah. Jadi berat-beratkan kan makna wali nih, wali, dan orang ini juga pemuda yang luar biasa. Akhirnya ya, yusarul mar'u ma'aman, yusarul mar'u ma'aman habba ilaih, yusarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia itu besok digiring bareng-bareng sing wong sing disenengi. Seneng wali insya Allah besok ya bareng wali. Seneng ulama ya besok digiring bareng ulama. Seneng Mbah Hasyim Asy'ari, seneng Gus Dur, seneng Mbah Sa'al Mahfud dan teman-teman ulama-ulama NU, jamaah NU, insya Allah kita digiring bersama-sama beliau. Amin Allahumma amin. Jadi cinta itu kan hak semua orang, tetapi disalurkan kepada hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Kamu punya cinta siapa? Anak-anak perempuan itu boleh, itu hak kamu. Mau wis wayahe nikah, boleh kamu cinta siapa, tapi pertimbangannya adalah nanti membawa kita kepada kemaslahatan, kemanfaatan duniawi dan ukhrawi, atau justru madarrah, mafsadah kepada kita duniawi dan ukhrawi, itu kita pertimbangkan. Nah, ini cinta orang rindu kepada seorang waliullah, mati berada di pangkuan orang yang dirindui itu. Nah, saya kira cukup dua hikayah ini untuk inspirasi kita. Semoga kita selalu hidup ini diridhoi oleh Allah. Kita di bulan Ramadan ini juga semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita dimakfu, diampuni oleh Allah, dan kita dijadikan orang yang semakin berkualitas di dalam beragama, kualitas di dalam ilmu, kualitas di dalam akidah, kualitas di dalam ibadah, dan juga tidak lupa selalu diberi kelancaran ma'isyah dunya wa ukhran. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dan kurang lebihnya saya minta maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.